Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hai, selamat malam. Malam. Eh, Perkenalkan, aku Rama Diva Zahra, NPM 200. Terus ada Muhammad Fauzan Ramadan, NPM. 116. Dijelasin dulu, kue putu awak itu eh, produknya kue putu, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau saya kita tahu itu bentuknya kan bulat-bulat ya, kayak bunga. Nah, sekarang ini dibentuk menjadi kayak kue loyangan gitu. Jadi biar lebih gampang buat dibuat beri ke orang lah, hampers gitu. Ukurannya 23, panjangnya 23, lebarnya 10, sama tingginya 5 cm. Terus strategi brandingnya sendiri, ini adalah logonya, bisa dilihat di sini. Tagline-nya, berbagi bahagia untuk kebersamaan. Kita maksudkan di sini tuh kue putu itu biasanya enak buat ngemil bareng keluarga gitu ya kan. Di situ sih konsepnya gitu. Nah, terus slogannya tuh untuk iklannya itu one bite one happiness. Jadi pada dasarnya di tagline itu berbagi bahagia untuk kebersamaan. Dari kebersamaannya itu kita jadiin slogan one bite one happiness. Jadi kuenya itu harus kita bagi rata biar semua orang bisa merasakan sama-sama kebahagiaan ya gitulah. Nanti jadinya di packagingnya sendiri bakal kita adain fungsi yang lainnya kayak buat penggaris gitu. Jadi nanti kuehnya bisa dipotong sama rata. Untuk desainnya, yang pertama itu ada Green Monster. Kita di sini punya 2 alternatif ya. Nanti teman-teman baru tolong coba bantu pilihin. Yang pertama ada Green Monster, itu kita terinspirasi dari warna si putu eloknya sendiri, warnanya hijau kan. Terus karena kita lihat monsternya di sini tuh kan giginya hampir sama rata ya. Nah nanti mau kita fungsikan gigi ini menjadi penggaris untuk biar kuehnya ini bisa dibagi sama rata gitu, jadi penggaris. Habis itu untuk yang alternatif kedua itu ada brokat elok. Kita ambil dari kata eloknya si brand itu. Elok itu kan cantik ya. Terus kita lihat di sini ada mood boardnya juga. Kita pakai kebaya brokat. Kita fokusnya ke bagian pinggiran bawah brokat kebaya yang nantinya akan kita pakai jadi desain untuk packagingnya sendiri. Hampir sama pada dasarnya kayak yang Green Monster tadi. Nanti untuk lekukan-lekukan dari si brokatnya ini kita jadiin penggaris. Selanjutnya untuk referensi struktur desain kita pakainya yang kayak gini nih, pull or push, yang didorong, tarik dorong gitu bentuknya. Jadi ada 2 pola. Ada bentuk luar, ada luarnya, tutupnya, sama box bawahnya itu yang buat kuesnya. Nah nanti kurang lebih desainnya bakal seperti ini. Ini untuk yang Green Monster. Nih untuk bagian yang ini nih bakal jadi ada plastik kayak gitu biar kuenya bisa kelihatan dari luar. Terus sama pinggirannya ini giginya masih gigi si monster itu, jadi pas ditarik ada giginya deh gitu. Tapi jadi buat penggaris itu. Terus yang ini brokat, hampir mirip juga kayak yang si Grand Monster itu, tapi di luar ini kita pakai motif brokat timbul, print timbul. Baik untuk bagian yang ini nanti ditaruhin plastik biar dalamnya kelihatan. Terus dalamnya juga masih ada motif brokatnya untuk penggaris bagi-bagi kue itu. Untuk referensi surface design-nya, yaitu yang pertama kita mempunyai desain alternatif buka tutup yang memberikan packaging yang menarik dan interaktif. Desain yang cantik juga cocok dengan elok dari brand itu sendiri. Jadi nanti antara pas itu
pas yang atas daram. Nanti kemungkinan yang broket itu nanti bisa dibuka tutup yang ituannya. Nah, bentuk dorong dan tarik terlihat menarik dengan pita di sampingnya. Yang nantinya pita akan digantikan dengan tangan dari monster. Itu kalau misalnya alternatif pertama dari green monster itu tersendiri. Dan untuk warnanya kemungkinan warna pink yang sangat pas dengan kata elok pada nama brand kue putu elok itu tersendiri. Jadi nanti kemungkinan kemasannya itu berwarna pink dan kuenya itu berwarna hijau untuk dalamnya. Jadi begitu konsep desain dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan masukan, dipersilahkan. Oke, dari gue dulu, Jan. Oke, Buat Nadia. Ojan atau enggak Rama yang mau menjawab. Ini kan kenapa kalian memilih dari Green Monster ini? Kenapa kalian memilih karakter si Green Monster? Rama yang jawab ya. Ya. Boleh. Rama. Ya kalau Green Monster ini karena kita lihat dari si kue putu jadi warnanya hijau gitu kan. Terus kayak kepikiran gitu kan. Warnanya hijau gitu. Rama pernah lihat juga kayak ada monster warna hijau gitu kan. Lupa gimana. Monster Inc. Terus aku mikir lagi di sini kan konsep kita One Day One Happiness gitu. Hijaunya monsternya tuh apanya gitu. Oh iya giginya gitu kan. Giginya nih bisa dijadiin penggaris gitu. Lucu nggak sih kalau misalnya lu tiba-tiba buka packaging ada giginya, ternyata giginya itu juga berfungsi gitu, nggak cuma hiasan kayak gitu. Oh jadi bentuk kue putunya itu persegi panjang nggak kayak kue balok kue brownies kukus kayak brownies Iya, kukus kue serat. Oke. Mungkin Sofa ada yang mau tambahin? Keren sih. Pertama gue pengen apresiasi dulu sih, soalnya desain inspirasi kalian keren. Yang dari monster itu keren sih menurut gue, cocok sih sama kue putu kalian. Tapi gue mau nanya nih, yang berukat tuh kan, kalian kan coba deh ke bawah daerah ngomong. Kalian kan, nah ini kan ada konsep itu lagi kan, yang brokat elf ini. Gue mau nanya dong, kenapa kalian ngambil ini sih? Maksudnya inspirasinya itu dari mana? Gitu. Itu aja sih. Nah, pertanyaan Sofa untuk brokat elok itu, jadi kan di bawah pinggiran brokat itu biasanya kalau kebanyakan V begitu ya bentuknya. Iya, ya. Okay. Nah, V biasanya kan ada kayak lengkungan-lengkungan gitu kan. Ukuran yang bergelombang lah ya. Bergelombang lah, iya. Jadi tuh di gelombangnya itu sama kayak fungsi dari monster gigi yang tadi Green Monster, berfungsi buat ituan patokan atau ukuran buat ngepotong kuenya begitu, Sofa. Oh, jadi temanya nggak jauh-jauh gitu ya? Nggak jauh-jauh karena kita tuh mempunyai moto One Bite One Happiness. Wih, keren sih. Keren. Nyambung ya sama tagline-nya. Nyambung dong. Oh, tagline, sorry. Mantap. My bad, sorry. Mantap. Mau nambahin. Satu lagi. Gimana? Packaging kalian itu ada desain khususnya nggak sih selain dari bentuknya yang kalian ambil dari berukat dan monster? Maksudnya? Mungkin warna boxnya. Kira Muhammad Fauzan. Untuk kemungkinan kita kan dari elok itu dengan dari kata cantik, kemungkinan kita memakai warna pink karena pink itu identik dengan kecantikan ya. Jadi untuk warna packagingnya mungkin pink. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Atau kritik dan saran maybe? Kritik dan saran kemungkinan. Mungkin Sofa. Kalau dari gue, sarannya pertama tuh ini sih udah yang perlu kalian pertahanin tuh dari gue udah bagus banget, keren kan.
tagline sama konsep branding kemasan yang kalian yang kalian buat itu ternyata nyambung gitu kan. Makanya tadi kenapa gue nanya kenapa sih kalian milih Bruka gitu. Nah ternyata terjawab tuh di tagline kalian kan, yang one line apa tuh gitu kan. Nah itu menurut gue udah keren sih itu, patut dipertahankan. Soalnya kan kalau misalnya yang kayak UMKM sekarang kan kalau ya kue putu gitu aja kan apa kemasannya gitu sih. Itu udah mantap sih. Cuman ya mungkin di-improve lagi kalau tinggal eksekusinya kali ya. Udah sih dari gue. Gue mau nambahin sedikit. Iya benar kata Sofa. Gue sih lebih ke suka yang konsep brokat elok ya, karena nyambung juga sama kue putunya, nama kue putunya. Udah gitu menurut gue packaging yang kalian desain ini, yang kalian konsep ini bagus sih, unik. Karena nggak ada desain packaging yang bentuknya tuh berukat-berukat kayak gitu. Untuk kue putu ya, anti mainstream. Itu aja sih dari masukan, kritik, dan pertanyaan dari kelompok kita. Udah keren banget dari kalian. Mantap. Ya, keren. Oke deh, jadi itu aja dari kita. Buat saran dan kritik terima kasih. Selanjutnya gantian kalian yang presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kitsune Studio. Nama saya Sopal Marwah dan teman saya Nadia Sarah. Pada kesempatan kali ini kita bakalan mempresentasikan tentang strategi branding yang akan kita bawakan, yaitu desain packaging dari Kitsune Studio. Next. Di sini packaging design branding konsep itu jadi produk yang kami garap adalah t-shirt. Nah dari brand clothing itu. Jadi UMKM anak muda Indonesia yang bernamakan Kitsune Studio. Nah Kitsune Studio ini merupakan brand clothing lokal Indonesia yang berdiri sejak 2020 oleh Rian Ondo. Nah jadi target audiens kita karena t-shirt ini lebih ke milenial sampai ke orang dewasa. Kemudian desain konsepnya itu kami buat juga sangat unik atau yang anti mainstream dari kebanyakan kemasan yang ada di Indonesia. Nah, konsep kemasannya itu kami ingin membuatnya seperti berbentuk prisma atau tabung. Kemudian selain kemasannya nggak biasa pada umumnya, nah kami juga mendesainnya itu 2-in-1. Jadi kemasannya itu selain bisa buat packaging, juga bisa digunakan buat gantung t-shirtnya itu nanti. Jadi kalau misalnya packagingnya itu nggak usah dibuang, bisa dipakai lagi gitu. Next, ini ada mind mapping dari brand kita. Jadi targetnya udah tadi ya, dewasa sama generasi milenial, terus harganya terjangkau, kemudian desain unik dan anti mainstream, terus juga brand clothing-nya. Nah, kemudian kita menerapkan juga konsep minimalis gitu kan. Terus juga ada fungsi 2-in-1 yang tadi gue jelasin, sebagai kemasan gantungan baju juga bisa, sebagai packaging juga bisa, terus berbentuk tabung atau prisma, dan juga eco-friendly. Jadi bahan-bahan yang kita pakai sangat-sangat lingkungan, itu ramah lingkungan. Oke, next. Ini mood board yang akan kita jadiin inspirasi buat desain kita nanti. Oke, lanjut. Oke, dari gua mau ngejelasin konsep bentuk desain kemasan. Bentuk desain kemasan yang kami buat terdiri dari bentuk prisma dengan tabungan yang berbentuk menyerupai gantungan di atasnya. Seperti contoh yang gambar kita sertai di bawah ini, jadi gantungan baju gitu. Maksud dari desain kami adalah bisa di dalam bentuk prisma tersebut berfungsi meletakkan baju yang akan dikemaskan, dan setelah itu konsumen juga bisa menggunakan kemasan tersebut. Bisa juga dijadikan gantungan baju dari brand kita sendiri itu.
Nah, dari konsep dan tipografi warna gambar pada kemasan yang kami produksi ini terdiri dari bahan packagingnya itu kami pakai hard box, itu kardus. Dengan begitu menampilkan gambar dan warna yang tidak terlalu mencolok, namun juga tidak terlihat membosankan. Tipografi yang kami sajikan yaitu terkesan tegas dan cool, dengan warna putih yang terkesan dengan elegan, sehingga mengimplementasikan dengan material kardus akan sangat menyatu. Nah, seperti ilustrasi yang kami sertai di sini. Next. Nah, di sini kami membuat struktur packaging design. Nah, dilihat dari gambar ini, terlihat kita cuma menyertai logonya saja. Karena kenapa? Tujuan kita ini nge-branding namanya itu, nama brand itu sendiri, yaitu Kitsune Studio. Dan kenapa kita memilih warna putih aja? Karena biar tidak terlalu ramai di packaging. Kata kita mengedepankan uniknya itu, unik dari packagingnya. Next. Nah, lalu ini ilustrasi untuk si produk, keseluruhan produknya ya. Jadi di produk ini kita dapat baju, terus di sini jadi kita tuh tidak memakai plastik sama sekali ya dalam brand ini, dalam packaging ini kita tidak memakai plastik sama sekali, karena yang kita kedepankan ada eco-friendly, ramah lingkungan. Terus kita juga dapat bonus di setiap pembelian produk, juga dapat bonus stiker, dan ilustrasi di dalam boxnya itu seperti ini, seperti ilustrasi yang di bawah, ya bajunya. Dan yang tengah-tengah ini adalah produknya, produk dari brand Kitsune Studio itu. Baik, mungkin segitu aja presentasi dari kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bentar, 10 menit lagi, Cuk. Ya udah, gitu. Gisan. Udah, gici. 2, 3. Rama mau nanya. Ya. Oke, Rama. Saya kan brand baju gitu ya, biasanya baju tuh rame gitu ya kan. Nah, ini kenapa kalian memilih desainnya tuh cuma logo aja gitu? Gak ada desain yang lainnya? Oke. Gue jawab kali ya. Kan kayak yang tadi mind mapping kita buat gitu. Jadi konsep yang kita tawarkan itu minimalis. Jadi ada istilahnya less is more gitu. Nah, jadi karena ini produknya t-shirt gitu kan, terus targetnya juga milenial sama dewasa. Mungkin kita kalau misalnya packagingnya terlalu rame, mereka juga agak gimana gitu kan. Kayak kita kan biar elegan gitu salah satunya. Nah, karena kita materialnya juga dari kardus gitu, terus kita mengedepankan namanya si logo itu brand Kitsune Studio. Jadi ya udah kita memperbesar nama si produk itu. Kemudian juga kan tadi udah jelasin kenapa minimalisnya itu tipografinya putih gitu kan. Ya karena setelah kita pikir-pikir tuh biar kelihatan aja gitu produknya si Kitsune Studio itu. Jadi kita lebih mengedepankan minimalis sama elegan sih. Oke. Ujan mau nanya. Boleh Ujan. Untuk produknya itu muat berapa produk ya? Untuk dari struktur packaging desainnya? Kalau kita maksimal 3 t-shirt. Karena kan berbentuknya tabung. Jadi kita itu packagingnya tuh digulung-gulung gitu t-shirtnya, baru masukin packaging, maksimal 3. Oh, menarik. Bagus. Lagi yang ditanyain atau ada yang mau tambah dari kelompok kalian, kritik atau saran, boleh? Rama mungkin mau saran.
Boleh. Kayaknya ya. Kan kalian pakai warna dasar di packaging itu kan warna kardus kan. Ya. Kardus itu kan warna coklat muda, bukan coklat tua gitu ya. Kenapa kalian Ya. pakai putih? Kenapa logonya tulisannya warna putih? Kenapa nggak pakai hitam aja sekalian? Jadi lebih mencolok gitu warnanya. Saran aja. Ya, boleh. Makasih Rama. Thank you Rama. Hidup gue green. Udah, Kah? Kalau cukup. Ada lagi? itu udah. Itu aja sih kalau dari Rama. Oke, Udah kalau kan? cukup. Untuk saran Makasih banyak buat udah sih. sarannya. Udah nggak? Itu udah bagus. Dari konsepnya juga bagus. Itu juga kan buat apa gantungan juga bisa kan? Itu sangat go Betul. green sekali untuk saat ini. Iya. Itu bagus banget. Multifungsi. Ya, mendukung. Bisa digunakan Sip, kembali, bisa Iya. di-reuse. Itu aja sih dari kita. Oh ya, Oke. satu lagi. Mau nanya, buat untuk kalian berdua ya, menurut kalian ini packaging yang kita konsepin ini untuk kaum milenial itu bagaimana? Ataukah unik, ataukah gimana? Menurut kalian packaging yang kita buat? Unik banget malah. Kayak, lu pernah lihat gak sih? Gak pernah dong. Baru itu. Ya, baru pernah lihat. Terbiasa kan cuma buka tutup kotak biasa kayak gitu dong. Terus Iya. dalamnya pakai kertas, stiker, ya udah. Ini udah baru sih, udah gitu. Udah gitu apa ya? Baju digulung tuh kayak mengurangi lipetan gak sih? Kan biasanya lipetan tuh bekas banget. Iya, betul. Makanya digulung jadi agak kurang gitu bekas lipetan. Bagus banget, parah. Goks. Jadi kalian kalau Udah, masukin kertas juga ini. Iya, bisa Nanti kita digulung tunggu aja ya ya. kan kertas, Iya, bisa iya. buat nyimpen Iya. kertas juga, coy. Buat tugas-tugas Terus kalau- bisa. Oke juga lah ya buat ditenteng-tenteng. Ya kalau Betul, ditanya betul. jadi lu nggak perlu plastik lagi ya nggak sih? Iya, betul. Karena nggak ada bahan plastik yang kita gunakan. Iya benar. Jadi pure. Udah Mantap. sih menurut kita sarannya sangat bagus. Apa udah cukup dari kalian? Cukup soft. Udah itu aja. Keren. Gimana? Berarti kita langsung tutup aja nanti. Iya, Keren. boleh. Oke. Oke. Makasih. Makasih semuanya. Makasih Buat Fauzan dan semuanya. Rahma. Makasih semuanya. Makasih. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.